Oke, jadi sekarang kita akan bahas mengenai limit massa Chandrasekhar. Jadi, misalkan sebuah objek yang bermassa menjadi sangat rapat, yang mana unsur penyusunnya itu bersifat terdegenerasi lengkap dan relativistik dengan rho-nya itu lebih besar daripada 10 pangkat 7 gram per cm kubik. Nah, tekanan gas dalam suku kerapatannya itu adalah P sama dengan Hc per 8 3 per P pangkat sepertiga N pangkat 4 per 3 yang sudah kita dapatkan sebelumnya, di mana N-nya itu memiliki hubungan sebagai rho per mH mu bar. Nah, maka kita akan dapatkan P-nya itu seperti ini, atau kita substitusikan dalam suku nilai-nilainya, kita substitusikan nilai H, C, dan massa dari hidrogennya, maka kita akan dapatkan tekanannya itu adalah 1,24 kali 10 pangkat 15 atau per mu bar pangkat 4 per 3. Nah, jadi persamaan ini itu adalah persamaan keadaan dari bintang politropik dengan kapanya itu adalah 1,24 kali 10 pangkat 15 per mu bar pangkat 4 per 3 dengan gamanya itu sama dengan 4 per 3. Nah, sehingga kita akan dapatkan nilai N yaitu sama dengan 1 per gamma minus 1 itu adalah 3. Nah, jadi ini adalah persamaan bintang politropik untuk N sama dengan 3. Dan massa untuk N sama dengan 3-nya itu adalah M3 sama dengan integral dari R sama dengan 0 sampai nilai maksimumnya itu R D3R. Dan ini kita substitusikan D3R-nya itu adalah R kuadrat DR ya. Maka kita akan tuliskan di sini terus sebagai fungsi R-nya seperti ini. Dan kita nyatakan dalam suku theta dan psi. Nah, ini kita bisa substitusikan variabel intervalnya, kita ubah ke psi, maka kita akan dapatkan bentuk rumusan massa totalnya itu adalah 4pi lambda alfa pangkat 3 minus psi kuadrat d theta d psi pada psi maksimumnya. Jadi psi maksimumnya itu ya ketika theta-nya itu 0 tadi ya. Nah, konstan lambda alfa pangkat 3 itu memiliki rumusan alfanya itu sama dengan seperti ini, dan alfa 3-nya ya kita tinggal substitusikan untuk nilai N sama dengan 3. Nah, kalau kita kalikan dengan lambda dan alfa 3-nya itu kita pangkatkan 3, maka kita akan dapatkan rumusan seperti ini, dan tidak lain adalah kappa per pi G pangkat 3 per 2. Nah, jadi suku minus psi kuadrat d theta d psi pada psi maksnya itu telah dievaluasi oleh Bowers dan Deming pada publikasinya di 1939. Nah, di sini kita nggak perlu merumuskan ulang ya. Jadi silakan buka di paper dia kalau misalkan berminat untuk merumuskan secara numerik ulang gitu ya. Nah, maka kita akan dapatkan nilainya itu adalah sekitar 2,02. Nah, sehingga massa totalnya kita akan dapatkan di bentuk seperti ini, dan ini adalah 1,16 kali 10 pangkat 34 per mu bar elektron kuadrat dikalikan massa matahari dibagi 1,99 kali 10 pangkat 33, itu adalah satu massa matahari ya. Jadi ini kita nyatakan yang ini sebenarnya massa totalnya, dan ini kita ingin nyatakan dalam suku massa matahari. Nah, jadi tidak lain adalah 5,81 per mu bar E kuadrat massa matahari. Nah, untuk mendapatkan mu bar E, maka kita memerlukan untuk mendefinisikan rapat materi yang bersusun dari ion, yaitu rho-nya itu sama dengan mu H, mu bar mu E, Ne. Karena Ne-nya itu adalah jumlah dari partikel elektronnya ya. Nah, untuk tambahan kita perlu mempertimbangkan kontribusi dari penyusun dari bintang lain ya, yaitu ada hidrogen, helium, dan elemen lain yang memiliki bobot atom atau AR-nya itu lebih besar daripada 4. Nah, dari definisi mu bar E, bobot rata-ratanya seperti mu bar E-nya itu ya kita tinggal jumlahkan untuk semua I, MH dibagi ME dikalikan dengan rapat keadaan dari rapat elektron untuk unsur ke I ya.
Nah, maka kita akan dapat kita bisa kumpulkan. Nah, di sini kita tinjau untuk hidrogen, helium, dan beberapa elemen lainnya. Kita ambil satu saja ya, dan nilai nomor masanya itu Z. Nah, maka kita bisa sederhanakan dalam bentuk seperti ini. Nah, dengan syarat kekerabatan massa, kita harus memenuhi bahwa X ditambah Z ditambah Y sama dengan 1. Mana ini adalah Z-nya itu sama dengan 1 minus X minus Y. Mana X, Y, Z itu adalah kerabatan yang tadi ya, MH dibagi dengan ME gitu ya. Nah, maka kita bisa tuliskan seperti mu per E. Nah, ini kita bisa tuliskan X ditambah setengah Y ditambah setengah 1 minus X minus Y, itu adalah setengah X ditambah setengah, atau ini adalah 1 per X per 2. Nah, jadi mu per E itu adalah 2 per 1 plus X. Nah, jadi kita bisa ya, karena kita memiliki mu per E nya itu adalah 2 per 1 plus X, dan pada akhir hidup bintang semua hidrogennya itu sudah habis dibakar, maka kita bisa ambil X nya itu sama dengan 0 ketika asal hidrogennya itu udah habis ya, dan mu per E nya itu adalah 2. Maka kita akan dapatkan batas limit canda sekat ketika semua hidrogen bahan bakar dari bintangnya itu habis, itu adalah sekitar 5,81 kali per mu per E M matahari ya, dan itu sekitar 1,45 massa matahari. Nah, untuk objek yang memiliki massa lebih besar daripada massa candra sekat, pada akhir hayatnya itu akan runtuh menjadi bintang neutron atau lubang hitam, karena tekanan degenerasi elektronnya itu tidak dapat melawan dari gravitasi bintangnya itu sendiri. Jadi nggak kuat gitu ya, tekanan degenerasi yang membawa bintangnya itu keluar, membuat bintangnya itu semakin luas, itu ternyata kalah dengan tekanan ke dalam akibat gaya gravitasinya. Artinya ya, karena di sini itu hanya ada elektron saja ya, karena di sini udah nggak ada tekanan radiasinya, karena udah berhenti mengalami reaksi nuklirnya, bahan bakar hidrogennya itu sudah habis. Nah, jadi dia akan runtuh. Proton dan elektronnya itu akan berubah menjadi neutron, dan tekanan oleh neutronnya itu lebih kuat daripada tekanan elektronnya, jadi masih bisa memungkinkan untuk menahan tekanan dari gravitasi. Namun kalau misalkan neutronnya itu sudah semua proton dan elektron sudah berubah menjadi neutron dan masih tidak kuat, maka ya dia akan runtuh lagi menjadi lubang hitam.